Cara menjaga hidayah. Karena mengejar tanpa menjaga hilang. Kau kejar yang satu, kau kehilangan yang satu. Kau dapatkan yang satu, kau kehilangan. Maka beliau kasih tips cara mengejar. Sekarang saya kasih, dan tadi dimulai dengan doa. Perbaiki doa Al-Fatihah umur kita. Ya, ihdinas shiratal mustaqim hayati. Lalu Quran, lalu tadi beliau katakan bermujahadah dan sudah. Sekarang cara menjaganya 3 ya Mas. Semua ini ada dalam Quran. Kata muhtadun. 1. Ada dalam surah Al-Baqarah. Yang kemudian Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan uji kalian cara menjaga hidayah. Jadi sudah dapat hidayah. Kalau tadi beliau mengatakan kejar hidayah. Maka mengejar itu wajib dan menjaga juga wajib. Jangan sampai antum mengejar, antum lupa yang sudah dapat. Sehingga yang antum kejar, antum dapat, dan ketika antum balik, antum sudah kehilangan yang sudah dulu antum dapat. Maka mengejar hidayah itu 2 ya Mas. Kejar hidayahnya dan jaga yang sudah ada. Nah, cara menjaga hidayah yang sudah ada dengan 3 hal. Dan semuanya dalam Al-Quran. Al-Muhtadun, kalimat Al-Muhtadun, wa ulaika humul muhtadun. Pertama kalimat ulaika humul muhtadun itu ada Al-Baqarah ayat 157. Itu ketika Allah mengatakan tentang orang yang bersabar atas semua musibah. Dan musibah itu Allah sudah rincikan 5 ini. Kata Allah, wala nabluwannakum, kami pasti menguji kalian bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Ada 5 ujian yang pasti Anda dapat. Kami pasti menguji kalian dengan 5. Ketakutan, al-khawf, kelaparan, al-ju', naqsim minal amwal, kurangan harta, kurang rezeki antum. Wal anfus, kekurangan jiwa, sakit, ada yang meninggal. Was thamarat, kurangan makan makanan, kurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Perhatikan. Wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira pada yang bersabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah, yang ketika tertimpa musibah qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahukah apa kata Allah tentang orang yang kalau diuji dia katakan ini, maka Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah wa rahmah dan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Muhtadun orang yang dapat hidayah. Dan Anda mau tahu siapa orang yang dapat hidayah? Yang sabar dapat ketika dapat musibah. Musibah apa? Ketakutan, kelaparan, semua yang kekurangan harta. Maka kalimat pertama, tips pertama menjaga hidayah, bersabarlah. Maka yang kedua, tidak mencampurkan antara keimanan dan kezaliman. Maka kunci menjaga hidayah Allah, 1, bersabar. 2, jangan zalimi orang. Jangan berbuat zalim. Karena apa gunanya Anda mengejar hidayah kalau di saat yang sama Anda menyakiti banyak orang? Alladzina amanu, dan orang yang beriman, walam yalbisu, dan dia tidak mencampurkan apa? Imanahum bidzulm, imannya dengan kezaliman. Maka jangan sakiti orang. Anda kajian, tapi di saat yang sama Anda sering gosip, sama aja bohong. Jangan banyak yang ngaku di sebelah. Gak bisa ini, gak bisa. Orang yang sudah kajian, berhenti gosip. Kalau Anda dengar cerita tentang orang lain, kejelekannya, meskipun Anda tahu itu benar, diam, saudara sekalian. Anda ikut nebeng, kalau itu benar, gibah. Kalau itu salah, fitnah. Kacau. Gak ada benar-benarnya. Ikut nebeng, kalau itu benar, gibah, membicarakan kejelekan orang, dan itu seperti memakan bangkai. Kalau itu fitnah, lebih bahaya lagi, lebih kejam dari pembunuhan. Na'udzubillah. Anda kajian, tapi Anda durhaka sama orang tua. Ini kan mencampur antara keimanan dan kezaliman. Masya Allah akhwat, kalau keluar ikut kajian, Masya Allah semuanya dipersiapkan rapi, ya, jilbabnya dipakai rapi. Bahkan kalau jilbabnya biru, nggak mungkin bawahnya pink, ya. Disesuaikan warnanya. Coba bayangkan, ini ikhwas sekalian penting. Giliran disuruh cuci piring, ya, dia cuci piringnya ya, dengan sabun, tapi dia tidak bilas. Dia taruh di atas itu supaya ibunya yang bilas. Na'udzubillah. Disuruh bersihkan meja, yang dia bersihkan cuma ambil sampah sama dia tidak lap. Ini kan mencampur kezaliman dengan kebatilan, keimanan dengan kezaliman. Gak bisa antum kebaikan itu jangan campur dengan kezaliman. Antum perfect ketika keluar rumah, tapi di dalam rumah disuruh orang tua antum tidak perfect. Ini sama dengan bohong, saudara. Maka jangan campurkan keimananmu dengan kezaliman.
Ini ayat yang menentukan tentang menjaga hidayah. Makanya ujung ayatnya lihat, walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn. Orang inilah yang tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu. Mereka yang mendapat keamanan dari Allah. Wahum, dan mereka lah muhtadun. Muhtadun orang yang mendapat hidayah. Lalu yang ketiga saudara sekalian, catat, jangan pernah berharap kepada orang lain. Maka orang yang mau hidayahnya terjaga, kerjakan semuanya tanpa pamrih. Ikhlas karena Allah, beramal karena Allah. Makanya ayat ini dia, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak pamrih, tidak minta balasan pada kalian. Maka orang yang mendapat hidayah itu kalau dia beramal, dia tidak minta dibalas. Kenapa? Dia bilang lebih baik kalau kamu yang balas, saya dapat di dunia saja. Tapi kalau Allah yang balas, saya dapat di dunia dan di akhirat. Antum kemudian lihat seorang akhwat misalnya, dari tadi tidak ada Grab yang datang. Kemudian antum bilang, saya juga Grab akhwat, ukti. Naik aja, saya antar di mana? Sampai di situ antum berapa akhi, kata antum, gak usah bayar. Kenapa akhi? Ini gak apa-apa, ini saya bayar, gak apa-apa. Kalau dari kamu, saya cuma dapat di dunia. Tapi kalau dari Allah, saya dapat di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kalau hari ini saya terima, saya cuma dapat uang kamu. Kalau tidak saya terima malam ini, lalu saya bertahajud malam ini, besok-besok bukan hanya uang kamu, tapi kamu sekalian. Allah. Akhi ya, mau dipraktekkan? Ada yang mau berani? Akhi, kadang-kadang kebaikan itu tidak mesti cash. Setuju? Kebaikan itu nggak mesti, kebaikan itu kadang-kadang nggak mesti cash. Kadang-kadang yang tidak cash itu yang lebih banyak. Kalau dikasih cash 200.000, ditransfer 2 juta, pengen mana? Coba bayangkan. Iya. Itu dikasih cash. Dua-duanya Ustaz. Jadi, afwan, kalau antum sudah mau tahu cara menjaga hidayah, beramal tanpa pamrih. Pas mau dibalas, nih akhi dikit ya buat antum, gak usah, udah selesai. Akhi, tahukah antum ini bagian terpenting dalam agama yang banyak orang melalaikan. Bahwa kadang-kadang kalau antum beramal, antum gak minta balasan, antum berharap hanya balasan Allah, antum dapat double ikhwah. Dunia dapat, akhirat dapat. Dan balasannya lebih besar. Maka poin yang ketiga adalah beramal tanpa pamrih.